setelah kita mendengarkan banyak sharing dan teman-teman yang berbagi, kita siapkan diri kita untuk memasuki sesi PA Be a Part ini yang ketiga, yang akan dibimbing, ditolong oleh Bang Naik Sembiring. Silahkan Bang Naik untuk memulai. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Tigor. Selamat sore semuanya. Ya, oke. Jadi terima kasih untuk semua kesaksiannya. Satu kata, mantap kali. Puji Tuhan untuk semuanya ya. Juga kesaksian dari foto-fotonya. Rasanya apa yang disampaikan itu mudah-mudahan bisa membantu. Oke, sore ini kita akan melanjutkan dan saya harap silahkan cari tempat duduk yang enak, enjoy saja ini materinya, jangan tegang-tegang, relax saja sambil goyang-goyang kaki juga boleh. Sudah stres kita di dunia ini, jadi relax-relax saja, jangan terlalu dibawa ke dalam pikiran yang jelimet. Ini relax-relax saja, nikmati saja. Jadi saya akan tampilkan di PowerPoint. Ini adalah kelanjutan dari yang lalu, bulan lalu. Terima kasih tadi sudah sempurna sekali dibuat rangkumannya, luar biasa. Kalau iklan Fuji Film zaman dulu itu film hasil foto Fuji Film lebih bagus daripada warna aslinya. Terima kasih ya sudah menyimpulkan luar biasa. Apakah slide sudah sampai? Sudah ya? Sudah Bang, silakan. Oke, mantap. Jadi pada sore ini kita akan membahas selanjutannya dengan judul Be the Exception. Saya kalau sampaikan dalam satu kalimat statement, kira-kira bunyinya seperti ini kalau disimpulkan. Kamu itu antik. Jalan hidupmu juga unik. Sudah, selesai. Itu saja. Jadi, kamu itu antik. Jalan hidupmu juga unik. Tidak ada yang sama. Luar biasa sekali. Setiap kita itu langka. Tiada duanya. Jadi, antik. Juga jalan hidup kita unik. Bagi teman-teman yang bulan lalu nggak gabung, saya sampaikan seperti ya pembukaan ataupun istilahnya perjanjian di antara kita. Setuju ya? Saya baca lagi secara cepat supaya kita teringat bagi yang sudah dengar bulan lalu. Tapi yang belum, inilah perjanjian di antara kita. Yang pertama, saling belajar. Kita semua sejajar. Ingat ya, kita semua sejajar. Tidak ada yang pakar ataupun terlalu merendah, akui hanya lulusan sekolah dasar. Diskusi ini untuk kita semua yang haus dan lapar. Dan akui, aku kesasar. Perlu dituntun ke jalan yang benar. Karena itu, harap setiap yang bicara didengar. Semoga akhirnya jiwa kembali segar. Materi ini untuk semua umat. Bukan khusus untuk mereka yang ahli Taurat. Apalagi mereka yang gandrung berfilsafat. Persekutuan ini bukan ajang berdebat. Lebih-lebih lagi hanya untuk unjuk pendapat. Ini untuk kita yang merasa hidup penat. Terjebak di jalan yang tersumbat. Semoga kita kembali dituntun ke jalan yang penuh berkat. Bisa jadi ada hal-hal didengar baru pertama kali. Walau tidak ada yang baru di bawah matahari, namun jika terasa asing, simpanlah itu dalam hati. Cobalah simak hingga selesai. Siapa tahu setelah itu dapat dimengerti. Kiranya journey mengenal dia bergairah kembali. Hingga terasa hidup jauh lebih berarti. Tidak apa-apa ya. Itu biasa-biasa saja jika pendapat kita berbeda-beda. Silah berpendirian yang tidak sama. Tidak ada hak siapapun untuk memaksa.
keragamanlah yang membuat pengenalan kita akan Dia jadi kaya. Dibutuhkan keabadian untuk mengenal Sang Maha Kaya. Siap berbeda? Bagaimanapun, katong semua bersaudara. Jadi tidak apa-apa kalau beda pendapat, dan sementara saya menyampaikan presentasi ini, saya tidak apa-apa dan senang kalau diinterupsi, kalau ada pendapat atau pikiran yang lain. Ya, oke, siap. Itu yang kita pegang sebagai janji, dan kita pegang erat-erat selama kita bersekutu ini. Baik, teman-teman, satu hal yang saya rasa paling luar biasa bagi saya secara pribadi adalah bahwa Allah itu ada rencana. Tadi sudah dikutip, murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Allah ada rencana. Dia ada maksud. Mengapa kamu ada? Tidak ada yang kebetulan. Semua ada tujuan. Walau mungkin sekeliling berantakan. Lihat, Dia bekerja sesuai tahapan. Dia tidak pernah kehabisan waktu, apalagi terburu-buru. Hasrat hatinya pasti terjadi. Pada hari-hari akhir, kamu akan mengerti. Puji Tuhan. Tuhan ada rencana. Wow, Tuhan ada rencana. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, kalau teman-teman sempat membaca Raja-Raja atau Tawarikh dengan selesai, maka Nabi Yeremia memperingatkan raja-raja yang brutal, yang menyembah berhala pada zaman waktu kerajaan Israel terbelah menjadi dua, yaitu Yehuda dan Israel. Yehuda, ibu kotanya ada di Yerusalem. Israel di Samaria. Dan raja kedua kerajaan ini betul-betul membuat umat Israel jadi menjauh dari Tuhan. Nabi Yeremia tampil. Beda dengan Nabi Yesaya. Kalau Yesaya lebih banyak, pada zaman yang berbarengan lah mereka ini, mirip-mirip. Yesaya banyak menubuatkan hal-hal yang akan datang. Tapi Yeremia bicara tentang hati dia. Bagaimana perasaan dia tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel ini. Pembuangan yang sudah di depan mata. Sehingga dia menyampaikan ini dengan perasaan luar biasa sekali. Ada kok rencana Tuhan. Ada rencananya. Walaupun kacau balau dunia ini, kerajaan ini. Ada rencananya. Kamu akan mengerti itu. Mantap sekali kalau teman-teman baca dulu Tawarikh 1-2, lalu langsung baca Yeremia. Yeremia, Yesaya, dan termasuk juga Nehemia, Ezra, itu adalah ketika mereka sudah ada di dalam pembuangan. Kalau Yesaya, Yeremia masih belum, mereka menubuatkan itu. Jadi silahkan baca, itu satu drama yang luar biasa sekali. Saya sarankan bacalah itu sebelum kita tutup mata ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana Rasul Paulus memahami rencana Tuhan ini. Di dalam Efesus 1, ayat yang ke-9, dikatakan sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi rencana itu adalah rahasia kehendaknya, keinginan hati, mimpi, niat pribadi, dan itu tertanam jauh dalam diri. Itu seperti obsesi, kerinduan Sang Ilahi. Dan di dalam Efesus ini dikatakan itu adalah rencana kerelaan. Karena dibuat sebelum ada ciptaan. Tidak ada yang menggoda Tuhan atau merayu Tuhan untuk membuat rencana ini. Karena belum ada ciptaan. Jadi dia buat memang karena kerelaannya. Tidak ada yang menggoda, tidak ada yang memaksa dia. Karena belum ada ciptaan. Hanya Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Dan dia keluar dengan rencana kerelaan. Karena berasal dari hatinya. Sesuai dengan keinginan sendiri. Di dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, itu disebut a long range plan. Ini rencana jangka panjang, bukan dadakan. Apalagi sudah kehilangan tujuan. Karena Ia berkehendak semua ada kesempatan untuk menentukan pilihan.
Dan dikatakan di ayat The Message ini, dia senang. Letting us in on the plans, he took such delight in making. Jadi dia senang waktu merencanakan ini. Seolah-olah dia bersiul-siul. Kalau teman-teman ada forecast mungkin business planning tahun depan, dengan situasi pandemik begini, lalu teman-teman menemukan sesuatu ide yang cemerlang, waktu berpikir, maka waktu teman-teman mau ke kamar mandi, pasti bersiul-siul, mantap sekali. Kira-kira begitu Tuhan itu membuat rencana ini. Itu membuat hatinya senang sekali, masih dalam perencanaan. Dalam tahap rencana pun dia sudah girang. Rencana ini membuat dia senyum tertawa. Karena namaku ada di sana. Wow, luar biasa sekali Tuhan kita. Karena nama saya ada di rencana itu. Nama saudara ada di rencana itu. Dan itu sebabnya dia ketawa dan senang. Tidak salah kalau orang Parahyangan menyebutkan bahwa bumi Parahyangan itu tercipta waktu Tuhan tersenyum. Tuhan tersenyum karena nama saya, nama saudara ada di situ. Mantap kan Tuhan kita ini, luar biasa. Di dalam terjemahan Inggris NLT, disebutnya rencana ini sebagai God's secret plan. Rencana ini super rahasia. Mata sekali berpenghulu malaikat pun terus menduga-duga kemana arah akhir cerita. Rencana rahasia yang telah ditetapkan jauh sebelum ada waktu. Dan itu sesuai dengan yang dia rindu. Luar biasa. Dalam terjemahan NIV, itu dikatakan mystery of his will. Ini misteri kehendaknya. Tersembunyi rapat sejak dulu kala. Niat hatinya yang tersimpan di dada. Maksud abadi sebelum ada apa-apa. Tujuan sakral mengapa saudara dan saya ada. Jadi teman-teman, kita ada di dunia ini bukan kecelakaan sejarah. Tidak sama sekali. Karena dia ada tujuan sakral. Mengapa saya dan Anda ada. Wow. Dilanjutkan di ayat ini bahwa misteri itu sekarang diungkapkan kepada kamu. Yang ada di dadanya engkau diberitahu. Karena untuk itulah kamu hidup. Maka nyalalah lagi yang mulai redup. Karena hidup kamu ada maksud. Hidup kamu, hidup saya ada maksud. Luar biasa. Di dalam Efesus 3 ayat 11, maksud ini disebut sebagai maksud abadi Allah. Allah ada maksud dari abadi. Dari sebelum ada apa-apa, dia ada keinginan dan kerinduan. Tidak akan pernah berubah hingga nanti. Karena maksud ini sudah ditentukan sebelum ada apa-apa. Dan itu pasti akan terjadi. Melalui peran kamu dan saya secara pribadi. Jadi kalau diringkaskan dari Yeremia, rencana dari Efesus tadi, rencana kerelaannya, bahasa Inggris The Message, a long range plan, bahasa Inggris NLT, secret plan, dan ini kita lihat NIV, mystery of his will, dan maksud abadinya, semua tersembunyi di dalam satu pribadi, Kristus Sang Ilahi. Luar biasa. Di dalam New King James Version, Efesus 3 ini disebut sebagai the internal purpose. Di dalam satu definisi dikatakan internal purpose itu adalah the internal reason for which something is done or created, or for which something exists. Jadi inilah alasan dari dulu. Bahkan sebelum ada ibumu.
Mengapa kamu ada di dalam interval waktu abad ke-21 ini? Alasan ini berelasi dengan Kristus, rahasia setiap umat kudus, rencana bagi setiap orang yang telah ditebus. Dan dalam Kolose pasal yang ke-1, fantastik sekali rencana ini. Karena dikatakan yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi rahasia yang selama ini tersembunyi, dari turunan ke turunan, menjadi teka-teki, Kristus pegang kunci untuk membuka misteri. Hore, mantap sekali. Sekarang rahasia itu telah dinyatakan kepada umat percaya. Itulah yang membuat hidup bermakna. Karena Diko sekarang yang pegang kunci. Ayo, semangat teman-teman, semangat. Keberadaanmu sesungguhnya di nanti. Oke. Karena luar biasa ini, bahkan kisah kehidupan yang rumit, seorang diri komat kamit di pekuburan sempit, itu pun tidak terkecuali. Dalam Kristus, semua pemain kunci hidup jadi berarti. Berikut, kita akan dengarkan sharing temuan respon dari Saudara Hana tentang pertanyaan yang nomor 2. Saya persilahkan Hana, mudah-mudahan sudah siap untuk membagikan temuannya dari pertanyaan nomor 2. Silahkan. Terima kasih sebelumnya Om Naik untuk kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 2, bacalah Markus 5 ayat 1-20, simak kisah tragis, perjalanan seorang insan manusia yang sungguh miris, hidup selalu dibayangin krisis, sehingga akhirnya sendirian menjerit histeris. Sedemikiannya seakan-akan firman Tuhan pun segan ataukah malu menjelaskan latar belakang hidupnya. Bak dia datang dari antah barantah, hingga akhirnya dia berubah. Untuk yang A, jika peristiwa itu terjadi di masa kini, cobalah cari info selengkapnya, kira-kira peristiwa apakah yang dia alami, sehingga dia seperti itu, hingga tanpa ragu melukai diri sendiri. Boleh juga dianalisis dari sisi psikologis. Jujur ini belum mencari info lebih detail, karena yang sempat terpikirkan ketika membaca Markus 5 ayat 1-20 itu adalah kejadian tahun 98 ketika orang-orang banyak terlilit hutang, terutama pengusaha, kemudian tidak bisa membayar hutangnya dan akhirnya malah ya berujung dengan bunuh diri. Terus kejadian yang kedua terpikirkan mungkin seorang wanita ketika dirinya diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin dia akan menjadi rendah diri, malu, tidak berani, ya banyak hal yang membuat dirinya jadi lebih tertutup, dan akhirnya dia bisa jadi berujung dengan bunuh diri juga. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah saudara menempatkan diri sebagai saudara kandung dari orang malang itu, saudara mengalami itu sendiri dari hari ke hari. Ungkapkan bagaimana perasaan orang tua saudara selama puluhan, mungkin tahun ini, menghadapi anggota keluarga yang seperti itu. Saya berpikir bahwa mungkin orang tua saya akan merasa sedih, mungkin terutama untuk ibu akan menangis sejadi-jadinya, kok bisa sih anak saya seperti ini gitu. Mempertanyakan itu juga kepada Allah. Orang tua juga merasa kasihan terhadap kondisi saudara saya ini. Kemudian orang tua pengen banget, mungkin sudah berbagai cara dilakukan untuk menolong, tetapi tidak bisa gitu. Sampai akhirnya saudara saya ini harus hidup di pekuburan, teriak-teriak, memukuli diri sendiri dengan batu, dan lain sebagainya. Dan orang tua juga mungkin merasa menderita dengan menganggap bahwa saudara saya ini menjadi aib buat keluarga, karena itu menjadi omongan orang lain di belakang kami. Untuk pertanyaan B yang kedua, coba jelaskan juga bagaimana sikap orang-orang di kampung itu terhadap saudara dan keluarga. Saya melihat dari dua perspektif. Yang pertama bisa jadi orang itu berperspektif positif.
mereka mungkin menolong juga, mencarikan cara bagaimana saudara saya ini bisa sembuh, bisa normal kembali, merasa kasihan, mencoba membantu dalam banyak hal. Dari perspektif negatifnya adalah bisa jadi orang-orang di kampung itu menganggap atau bisa jadi membicarakan saudara saya ini di belakang, menggosipkan saudara saya ini di belakang, terus membuat trademark negatif terhadap keluarga kami. Itu yang saya pikirkan, bagaimana perasaan orang tua saya dan saya sendiri di mata orang-orang sekampung saya. Ya bisa jadi orang-orang sekampung itu meminta saya dan keluarga saya untuk segera out dari kampung ini, karena itu seolah-olah menjadi aib juga bagi kampung. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang C, setelah Mesias bertemu orang itu, semuanya berubah. Menurut saudara, mengapa orang itu minta agar dia bisa ikut Yesus? Lalu, mengapa Yesus menolaknya dan justru Yesus menyuruh dia pulang ke rumah kepada orang-orang sekampung? Orang itu ingin ikut Yesus, saya melihat bahwa dia merasa dirinya diterima. Merasa dirinya ternyata berharga di mata Tuhan. Dia ingin terus dipuaskan secara rohani. Yang selama ini dia tidak pernah dengar, dia pengen dengar. Dia pengen, ya banyak hal yang pengen dia ketahui. Siapa sih yang menyembuhkan saya ini, yang melepaskan saya ini dari legion? Dia pengen mencari tahu, seperti haus untuk mengetahui pribadi yang telah menolong dia ini. Sedangkan untuk pertanyaan C yang kedua, mengapa Yesus menolaknya dan justru menyuruh dia pulang ke rumah, saya melihat bahwa ya balik untuk bersaksi kepada orang-orang, seperti yang dia lakukan juga, dia pulang dan dia memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah terjadi di dalam dirinya. Ya, itu yang Tuhan mau. Dia bersaksi, menyaksikan bahwa Tuhan itu sayang sama dia, Tuhan itu tetap mau menyembuhkan dia, apapun kondisinya. Kalau buat orang lain dia tidak berharga, tapi ternyata buat Tuhan dia berharga. Sedangkan pertanyaan yang D, jika peristiwa ini terjadi dewasa ini, kira-kira menurut saudara, orang tersebut akan didorong oleh hamba-hamba Tuhan untuk melakukan apa? Jawaban pertama pasti bersaksi. Entah itu ikut KKR sekalipun, entah ikut disuruh datang ke gereja, ayo bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara. Pasti selalu seperti itu. Itu jawaban atau pemikiran saya yang pertama. Diundang kemana-mana untuk bersaksi. Jika berbeda dengan yang dilakukan Yesus, menurut saudara, mengapa begitu? Ada beberapa yang saya pikirkan, saya renungkan apa ya kira-kira kalau misalnya nih saya yang menjadi orang itu gitu. Kalau saya jahat, saya sudah disembuhkan, tapi saya tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, mungkin saya akan ya sama kali ya, mengumpulkan orang, bikin kerjasama, bikin yuk kayak KKR gitu, kita bikin kesaksian, kita ngundang orang banyak, terus cari uang lah dari situ. Menjadikan ini sebagai bisnis atau ladang uang. Kalau enggak, misalnya dia tidak bersaksi, dia balik ke rumah, terus minta sama orang tuanya, tolong dong, aku pengen sekolah nih. Aku selama ini tidak pernah sekolah, aku pengen sekolah. Atau ketika setelah sekolah itu selesai, dia berujung, aku pengen sekolah teologi gitu. Itu bisa jadi gitu. Itu yang sempat terpikirkan. Apa ya yang kira-kira bisa orang ini lakukan gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap ikut Yesus, ya itu tadi, dia tidak akan berkembang sih. Dia tidak akan berkembang gitu. Dia hanya mau memuaskan dirinya sendiri, tapi tidak mau memuaskan orang lain gitu. Tidak mau menyebarkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan nih buat diri saya. Sebenarnya Tuhan sudah baik nih buat saya. Aku harus kasih tahu kebaikan Tuhan, biar orang lain juga ngerasain kebaikan Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali ya. Mantap. Saya akan lanjutkan. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya, Naya. Analisisnya cukup lengkap, komprehensif. Ada beberapa statement yang membuat kita senyum-senyum.
Artinya kita setuju dengan pendapat itu ya. Oke, baik. Karena saya punya waktu lebih daripada Hana, ya jadi saya coba melihat dari sisi melengkapi, saling melengkapi. Tapi sebenarnya sudah lengkap sekali. Saya tinggal menguraikan aja sedikit-sedikit. Oke, baik. Teman-teman, saya ingin kita melihat sebelum peristiwa ini. Sebenarnya di Injil Markus, sebelumnya itu murid-murid mengalami semacam bencana topan di laut lepas di Danau Galilea. Jadi sebelumnya itu mereka melewati pertarungan hidup mati. Jadi saya akan bacakan narasi yang sudah saya buat. Kawan, perjalanan ini seharusnya menyenangkan. Tiba-tiba saja cuaca melawan. Taupan datang menderu-deru, hendak melahap kami semua yang ada di perahu. Segera kami akan tenggelam ke dasar Danau Galilea yang dalam. Tadinya kami canda tawa, seketika muka menjadi suram. Kau tidak akan percaya, kawan, bahwa perjalanan ini menembus mara bahaya hanya untuk berusaha bertemu dengan seorang pria gila. Jadi kawan, mari lihat dia dari sisi seorang manusia. Lupakan dulu ketertarikan ataupun debat teologi, apalagi diskusi tentang dogma. Kita lihat saja sebagai seorang manusia. Apa yang terjadi? Orang ini insan manusia yang sudah terbuang dari keluarga. Keberadaannya dianggap suatu celah, bak sampah busuk yang dijauhi tetangga. Sedih kali dianggap ayah bunda sebagai noda, cacat tetap dalam silsilah marga. Bukankah aku tidak meminta mereka sebagai orang tuaku? Aku pun tidak pernah minta agar lahir ke dunia. Apalagi berharap dicap ada gangguan jiwa. Kawan, dapatkah kau rasakan? Keberadaanmu tidak diharapkan. Mata-mata tajam memandang dengan sorotan penghinaan. Kepala desa dan masyarakat sepakat mengusir aku dari perkampungan. Dengan langkah tertatih-tatih ku tinggalkan desa tempat aku dibesarkan. Seorang diri menjalani kehidupan. Hidup memang kejam, kawan. Luka batin masa lalu membuatnya tidak berdaya. Sakitnya itu tak terkira. Aku coba melukai diri sebagai pelarian sakit hati. Namun derita itu tidak juga mau pergi. Tidak ada lagi teman yang rela menghampiri. Tinggallah aku seorang diri. Di pekuburan sepi, ditemani orang mati dan babi-babi. Hidup sia-sia tidak berguna. Kawan, kalau bisa aku mau cerita, sejatinya aku sudah dianggap ada nan tiada. Tidaklah demikian di depan mata sang raja. Si tercela begitu berharga. Dia rela celaka demi sia-sia kembali hidupnya bermakna. Karena dia datang khusus mencari kamu yang merasa sebagai pecundang, kelompok terbelakang, mereka-mereka yang tak masuk hitungan dan selalu hanya dapat peran figuran. Menjadikannya pemain utama dalam drama cinta yang tiada tara, pemegang kunci surga, dari ternoda ke berharga, dari terbuang jadi pemenang, dari pekuburan ke kehidupan, dari tulah menjadi
Wah, itu Yesusku, kawan. Itulah Yesusku, kawan. Setiap pribadi berharga, dia rela tersiksa, bahkan hingga tercabut nyawa, agar hidupmu kembali lagi bermakna. Tidak hanya sampai di situ. Dia percayakan nasib handai tolan, keluarga dan tetangga di tanganmu sorangan. Ketika aku sudah sadar dan bersih dan diberikan pakaian, maka tidak kusia-siakan kesempatan ini untuk memohon mengikuti dia, sang raja. Kemana lagi aku pergi? Tidak ada lagi orang yang percaya kepada diriku. Aku sudah terbuang. Hanya tinggal engkau, ya Mesias, tempatku berteduh. Izinkanlah aku ikut engkau. Tapi kawan, ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Mungkin kalau di sekarang, kok disuruh pulang? Mengapa tidak ikut agar berpetualang? Kan dapat melayani di mana-mana. Bersaksi di KKR di kota ini, cerita di persekutuan yang itu, hadir di gereja ini, gabung di kelompok PA itu. Pasti banyak yang terberkati. Karena kesaksian orang gila jadi waras lagi. Disuruh pulang. Kan jadi hilang kesempatan untuk ikut lebih mantap dalam pemuridan. Sehingga lebih efektif dalam melayani Tuhan. Iya, Mesias, mengapa harus pulang? Iya, mengapa? Karena kamu itu satu-satunya di dunia. Tidak ada duanya. Sepertimu itu tidak ada yang sama. Pengalaman hidup kamu itu antik. Setiap tahapan hidupmu pun unik. Masing-masing peristiwa dalam hidupmu tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada maksud dan tujuan. Agar kehadiranmu sebagai pemegang kunci pas dengan lingkungan di mana kau hidup sekarang. Maaf, aku bukanlah yang diperhitungkan dalam pemuridan, teman. Ingat, dibutuhkan kesempurnaan Sang Maha untuk menghadirkan dikau di situasi demikian. Dibutuhkan kesempurnaan Sang Maha Sempurna untuk membuat hidup saudara dan hidup saya dalam puluhan tahun ini dengan semua hal yang terjadi di dalam hidup kita dari bulan, tahun, dekade, sehingga kita ada seperti sekarang ini. Itu sudah pemuridan yang fantastik, kawan-kawan. Fantastik. Tidak main-main kita ada seperti sekarang ini, di lingkungan seperti sekarang ini. Engkau satu-satunya yang pas di situ, di tempat ini. Sekali berguru pun tidak cukup bermutu untuk dapat ambil alih peranmu. Kau bak bermain di lapangan sendiri, posisi yang tidak dapat digantikan oleh sekaliber para ahli. Kehadiranmu di nanti-nanti, itulah rencananya sejak sebelum ada matahari. Aduh, ini luar biasa sekali teman-teman. Tidak main-main, dibutuhkan kesempurnaan Sang Maha untuk menghadirkan kita seperti kisah hidup Ade yang sudah kita saksikan foto-foto tadi. Coba bayangkan, banyak sekali peluang hal itu tidak terjadi kalau tidak Ade pindah tahun berapa itu dulu ke pemukiman itu. Jadi ini luar biasa di mana kita berada sekarang. Wow. Ayo. Ayo mainkan kunci. Maaf, bukan karena aku tidak lulusan seminari.
Bukan juga karena enggan bersaksi, tapi mana kuncinya? Mana? Oke, kita akan dengarkan temuan dari saudara Saud. Apa itu kunci? Silahkan Bung Saud untuk beri temuannya dari pertanyaan yang nomor 3 ya. 3, ya. Ya, Terima silakan. kasih Om Mike. Pertanyaan nomor 3 adalah, dengan memperhatikan kisah kehidupan orang dewasa tersebut, serta pernyataan Kristus dalam Matius 16 ayat 19, menurut saudara apakah atau siapakah kunci tersebut? Mungkin saya bantu juga dengan bacakan firman Tuhan di Matius 16 ayat 19 ya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas pula di sorga. Ini kalau mengacu kepada bacaan yang sebelumnya yang ada di Markus 5 ayat 1 sampai 20 dan ayat ini. Nah, kunci kerajaan surga itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Nah, mungkin dari yang kita lihat ini, berarti dengan dengan percaya kepada Yesus saja kita bisa dapat melakukan semuanya, berarti mengikat di dunia ini dan terikat di surga. Mungkin seperti mungkin yang dikatakan beberapa pendeta, hanya dengan percaya kita dapat merubah realita yang di dunia ini. Nah, menurut saya sih nggak sampai segitu ya. Kalau misalnya sampai segitu, mungkin kita sudah bisa melihat langsung di dunia nyata yang sedemikian terjadi. Nah, yang mungkin Tuhan bicarakan kepada Petrus di sini, itu kunci kerajaan surga itu adalah firman-Nya yang menjelma sebagai Dia yang turun ke bumi ini. Yang artinya jika kita memahami, melakukan, aplikasikan firman itu, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi bimbang, tidak perlu lagi tersesat, dan kita bisa menjadi orang yang spesial di dunia ini dengan mengikat semua yang di dunia ini dan terikat juga di surga dengan segala firman yang Tuhan berikan pada kita dan yang kita resapi dan renungkan. Nah, itu yang menurut saya bagaimana firman itu dapat diaplikasikan kepada kehidupan kita. Itu adalah kunci dari kerajaan surga, yaitu Yesus itu sendiri. Itu sih yang menurut saya, Om Mike. Oke, ya terima kasih Saud ya. Kuncinya baru satu. Kalau bahasa Inggris keys katanya. Kira-kira kunci yang lain, kunci Inggris yang lain apa kira-kira? Firman itu sendiri sih kalau menurut saya. Oke, mantap. Iya, oke, mantap. Ya, terima kasih. Terima kasih ya sharingnya. Saya rasa sudah tepat sekali. Oke, saya akan seperti biasa karena waktu saya agak lebih banyak dari Saud, jadi saya coba bagikan dari peristiwa ini. Peristiwa orang Gerasa ini ya. Oke, saya kembali tampilkan screen ya. Oke, sampai ya. Jadi sharing dari Saud tadi, respon terhadap pertanyaan nomor 3. Siapakah atau apakah kunci? Karena bahasa Inggris itu jamak, keys. Oke, jadi kalau kita lihat tadi, kita disuruh untuk mainkan kunci. Hanya kunci yang mana? Oke, dalam Matius tadi saya tampilkan lagi, Matius 16 ayat 19, kepada kamu akan kuberikan kunci, keys dalam bahasa Inggrisnya. Kunci kerajaan surga. Teman-teman, ini kunci kerajaan surga. Jadi saya mungkin melihatnya lebih dari satu daripada yang dilihat Saud. Mari kita lihat yang kunci nomor 2 dulu dari kehidupan orang Gerasa ini tadi. Ya, mari kita lihat kunci nomor 2 dulu. Kunci nomor 2 ini bisa dikatakan begini narasinya. Ini perjalanan yang paling menentukan dalam hidup. Kejadian yang tidak akan pernah kamu lupa. Walau masalah masih ada. Sakit masih menyiksa. Tak tahulah, pengharapan begitu nyata. Kok rasanya semua akan baik-baik saja? Maaf, tak dapat disembunyikan.
harapanku yang padam mulai lagi nyala. Semangat yang pudar terasa kembali kekar. Entah bagaimana, yang tercela berubah jadi mulia. Justru pengalaman duka kok jadi berkat bagi sesama. Ini bukan karena sukses dalam pelayanan, bukan banyak ayat hafalan, pula berpendidikan, ataupun tinggi jabatan. Tidak, tidak. Tapi ini ketika tangan yang berlubang paku merubah kehidupan. Jadi kalau begitu, kemungkinan besar kunci yang kedua ini adalah hidup yang diubahkan, yaitu second birth dari kita masing-masing. Itulah kunci yang paling menentukan. Second birth. Ketika lubang kaki, tangan yang berlubang paku menjamah hidupku, semuanya jadi baru. Inilah kunci kerajaan surga yang saya rasa dialami oleh orang Gerasa ini tadi. Saya berharap kita oke di sini ya. Bagaimana dengan kunci yang pertama? Engkau satu-satunya yang beri kehormatan mengantongi kunci ini. Yang lain tidak dapat ambil peran pengganti. Sejak muncul di bumi hingga nanti, kamu itu pemain inti. Di sini, kau tidak dapat berpura-pura. Apalagi bermuka dua. Luar dalam semua tahu kau siapa. Tidak perlu kau banyak cerita. Hidupmu bak buku yang terbuka. Siapa saja dapat membaca. Kalau pengalaman saya sebagai pembicara khotbah di gereja, seperti kawan di gambar ini, saya bisa bermuka dua, senyum, gembira. Nggak taunya sebelum ke gereja tadi marah-marah kepada istri. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau yang ini tidak bisa. Semua orang tahu siapa kau. Udahlah, nggak usah banyak cerita. Nggak usah banyak ngomong. Taunya semua kita itu. Bahkan kalau kita banyak ngutip firman Tuhan, ya udahlah Pak, nggak usah ngomong. Tahu kita. Ngomong doang. Jadi, semua luar dalam orang tahu. Kamu berasal dari sini. Kau bagian dari sini. Mulai dari lahir hingga kini, tahun-tahun yang telah dilalui, peristiwa yang menyenangkan ataupun menyakitkan hati, semua terjadi agar seperti ini. Itulah lingkungan, keluarga, tetangga, tempat kerja, sahabat-sahabat, teman-teman, di mana saya berada. Mungkinlah itu kunci yang pertama. Yaitu kunci first birth, kelahiran saya di mana. Keluarga dan relational network. Inilah kunci yang pertama yang kita lihat tadi orang Gerasa. Mengapa Kristus menyuruh pulang ke tempat ini? Karena engkau pemain utama di tempat ini. Pemain utama, pemegang kunci kerajaan surga. Satu kutipan dikatakan bahwa Tuhan menginginkan engkau seperti ini saat ini dengan semua pengalamannya adalah bagian daripada rahasia rencananya itu. Jadi kalau begitu, di kunci pertama ini, engkau itu istimewa. Tiada duanya. Satu-satunya di alam semesta. Kau bukan orang kebanyakan. Karena secara khusus direncanakan. Engkau memang pengecualian. Bukan produk kodian. Engkau ada di dunia tidak kebetulan. Bukan tanpa tujuan. Engkau itu mahakarya ciptaan. Masterpiece yang secara akurat direncanakan. Engkau itu tokoh utama yang tak tergantikan. Satu-satunya yang dapat melakukan
peran yang tidak dapat dialihkan. Kalau pengkhotbah, kalau sore ini saya berhalangan, saya rasa kawan-kawan bisa menggantikan. Tapi kalau yang ini kau nggak bisa digantikan. Kau betul-betul sangat dinantikan di tempat itu. Posisimu krusial. Tidak ada yang sekaliber apapun, pengkhotbah apapun yang bisa menggantikan posisimu di situ. Karena engkau antik, maka mestinya diperlakukan juga secara unik. Karena kau berasal dari lingkungan yang berbeda. Seharusnya lah dapat perlakuan seirama. Sesuai dengan perbedaan itu. Karena itu, tidaklah ada ukuran baju yang one size fits all. Pas untuk semua. Rasanya begitulah juga dalam proses pemuridan. Teman-teman, bagian berikut ini saya minta maaf dulu lah. Kalau ada yang kurang berkenan di hati, simpan saja dulu. Terima, dicerna, lalu pada akhirnya kalau tidak sependapat, tidak apa-apa. Katong semua masih bersaudara ya. Mari kita terbuka, dan karena ini juga adalah lebih banyak ke diri saya sendiri. Baik, kita lanjut. Saya masih ada waktu cukup ya. Oke. Maaf kawan, kalau ada pengalaman yang tidak nyaman. Sering kami lupa kalau asalmu itu haruslah diperhitungkan. Jadi maaf ya, kalau ada pengalaman teman-teman tidak nyaman. Sering kami lupa kalau asalmu itu haruslah diperhitungkan. Karena itu first key, harus diperhitungkan. Maaf teman, kalau di pemuridan hanya ada satu ukuran. Program yang sama bagi semua insan. Buku PA yang isinya serupa untuk semua daerah di Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Akibatnya, seperti baju ada yang kebesaran. Tidak nyaman makainya. Atau sebaliknya, ya kami terlena. Tidaklah ada ukuran baju yang one size fits all, pas untuk semua, apalagi untuk manusia. Untuk baju aja tidak ada, apalagi untuk manusia. Jadi mungkin kebesaran. Atau maaf, kekecilan. Celaka. Kami paksa semua. Anggap ukuran sama. Ikuti program selera panitia. Seturut rancangan manusia. Agar kelihatan sukses oleh dunia. Akhirnya kami dipuja-puja. Maaf kalau kamu jadi terluka. Karena kamu yang dipermak. Sesuai dengan keinginan penyelenggara. Di gambar ini dikatakan, kalau baju tidak pas, jangan potong orangnya. Agar pas dengan bajunya. Seringkali orangnya yang kami potong agar cocok dengan program. Dengan strategi dari kami. Bukan programnya seharusnya dipermak agar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kini, akibatnya, kau jadi bingung di lingkungan sendiri. Orang asing di rumah sendiri. Jadi, first key tersimpan dalam lemari. Karena itu dianggap sepi. Maaflah. Jadi bingung. Kembali ke lingkungan sendiri. Tapi di persekutuan canggih. Di pelayanan luar biasa. Begitu disuruh pulang ke lingkungan sendiri, gagu, kaku.
Karena semua baju kami pakai cocok untuk lingkungan di pelayanan. Bukan untuk kembali ke lingkungan sendiri. Walaupun saya berasal dari lingkungan ini, saya menjadi asing. Menjadi orang lain. Sekarang, silahkan terbang bebas. Ini sudah kita buka sebebas-bebasnya. Kembangkan sayap, bak burung lepas. Layaknya kita semua orang gila yang akhirnya jadi waras. Teman-teman, silahkan pulang semua ke lingkungan masing-masing. Pada masa-masa corona ini, saya merasa peran teman-teman di lingkungan, di tempat bekerja, di mana saja sehari-hari, sudah luar biasa sekali dinanti-nanti. Moga kita kembali waras lagi semuanya. Setiap kita disuruh pulang ke desa. Mengapa kesasar ke kampung tetangga? Ayo mainkan kunci. Bermain di lingkungan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari. Karena perjalanan hidupmu memang untuk yang ini. Di mana kau berada sekarang ini. Itu tujuan hidup kita masing-masing. Inilah pelayanan yang sejati, kawan-kawan. Hidupmu itu sendiri. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Pelayanan yang tidak perlu pergi-pergi. Ataupun ikut kegiatan itu jadi panitia ini. Itulah pelayanan yang sejati, kawan. Ingat, mereka sedang menanti. Mengapa kau selalu pergi? Apalagi hari Sabtu hingga Minggu pagi, kau sibuk sekali. Ingat, aku sudah siap sejak tadi. Kapan kau akan ajak aku jalan pagi lagi? Kata kawan-kawan kita yang mungkin teman kantor, keluarga, tetangga, teman gowes, teman bisnis. Kita seperti tidak ada waktu lagi karena sibuk di pelayanan. Tapi inilah pelayanan yang sejati. Ah, maaf. Kami merasa kau tak peduli kami, kata tetangga kita, teman-teman kita. Bukankah kita jumpa setiap hari? Siapa lagi yang kami nanti? Bukankah kau satu-satunya tetangga kami? Memegang kunci surga, kawan. Saya merasa pada masa corona ini, teman-teman yang bekerja luar biasa sekali. Kami yang tukang khotbah ini, hanya orang Jawa bilang bengok-bengok dari ruangan seperti ini. Tapi teman-teman yang di lapangan, teman-teman yang dari medis khususnya, setiap hari nyawa taruhannya di dalam menolong sesama. Ini sudah misionari yang luar biasa seperti zaman-zaman dulu ke pedalaman-pedalaman. Nyawa taruhannya. Inilah yang dialami oleh rekan-rekan khususnya teman-teman medis. Begitu juga dengan teman-teman profesional yang punya perusahaan. Berapa banyak keluarga yang bergantung hidupnya kepada saudara. Berapa banyak orang yang bergantung keberhasilan pekerjaan saudara. Oleh karena keberhasilan apa yang saudara kerjakan, itu akan membuat perusahaan semakin maju. Karena perusahaan semakin maju, bisa survive di dalam masa pandemi ini. Sehingga banyak nyawa tertolong. Luar biasa sekali. Itulah pelayanan yang sejati, teman-teman. Itulah pelayanan yang sejati. Dan teman-teman tidak perlu lagi pergi kemana-mana. Setiap hari sudah bertemu dengan mereka. Ayo, kembangkan sayapmu. Lepaskan. Untuk itulah kau ada di sekarang ini. Untuk itulah kunci kerajaan surga itu ada di tanganmu. Semua rohaniawan, pendeta, full time, siapa saja sekarang ditawan, kawan-kawan. Tapi teman-teman yang profesional, bebas bekerja di lapangan, bertemu dengan orang-orang. Ini masa teman-teman.
teman-teman menjadi ujung tombak supaya kerinduan Tuhan, impian Tuhan terhadap dunia ini melalui janjinya kepada Abraham, semua bangsa akan diberkati, tercapai melalui kunci yang teman-teman pegang. Ada 2 kunci, dan 1 kunci sudah jelas sekali, kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan kita. Kunci pertama ini yang sering kita lupa. Jadi, kunci kerajaan surga. Kunci yang pertama, yaitu first birth, kita dilahirkan. Keluarga, dan juga relational network kita. Dan kunci kedua, second birth, hidup yang diubahkan. Ayo, mainkan kunci. Pulang ke lingkungan sendiri. Maka tergenapilah janji doa yang setiap hari Minggu diucapkan, setiap persekutuan diucapkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Maka kunci kerajaan surga inilah kuncinya, kawan-kawan. Inilah sebabnya mengapa dikatakan berita sukacita tentang kerajaan, the good news of the kingdom. Dan kalau ada umur panjang, kita akan masuk ke babak yang paling mencengkamkan dalam hidup ini, menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu adalah berita sukacita, the good news of the kingdom. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Kita lanjutkan ini, karena waktu saya sudah pas selesai. Oke, saya rasa itu saja Bang Tigor yang saya ingin sampaikan. Silahkan dipandu bagaimana berikutnya. Baik, terima kasih banyak Bang Nae sudah menolong kita dalam sharing yang luar biasa, yang sangat menginspirasi dan membukakan banyak hal, saya yakin, karena saya pribadi juga sangat dicerahkan mengenai first birth dan second birth itu.